Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marhamah dengan nomor MPM 2022079. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Bapak Fahri SS MAP dengan judul materi Etika Administrasi dalam Praktek, Fenomena Administrasi Publik dan Aspek-aspeknya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tafadhol. Nama saya Putri Muzalipah dengan NPM 2022097. Nama saya Siti Nurkhalisa dengan NPM 2022106. Nama saya Ahmad Ridwan dengan MPM 2022061. Nama saya Paijah dengan NPM 2022067. Nama saya Pina Paujiah dengan MPM 2022109. Nama saya Ahmad Paujan dengan NPM 2022059. Nama saya Mukaramah dengan NPM 2022089. Nama saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NPM 2022087. Etika administrasi sangat penting untuk membekali para administrator dengan memahami yang mendalam mengenai nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang harus mereka junjung tinggi dalam menjalankan tugas-tugas administratif mereka. Dengan memahami etika administrasi, para administrator diharapkan dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan profesionalisme, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Etika administrasi adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku dan tindakan administratif dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Etika administrasi sangat penting dalam praktek karena dapat membentuk budaya kerja yang baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan atau lembaga administratif. Berikut adalah beberapa contoh penerapan etika administrasi dalam praktek. Yang pertama, integritas. Administrasi yang etis harus didasarkan pada integritas yang tinggi. Para administrator harus bertindak dengan jujur, adil, dan transparan dalam semua kegiatan mereka. Mereka harus menghindari konflik, kepentingan, dan tidak memanfaatkan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, akuntabilitas. Administrasi yang etis harus memiliki akuntabilitas yang tinggi. Para administrator harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada atasan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Yang ketiga, keadilan. Administrasi yang etis harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Para administrator harus memperlakukan semua orang dengan adil dan setara, tanpa memihak atau diskriminasi. Mereka harus menghindari nepotisme dan korupsi dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, profesionalisme. Administrasi yang etis harus menjunjung tinggi profesionalisme.
Para administrator harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka harus menghindari praktek-praktek yang tidak etis seperti penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi. 5. Transparansi. Administrasi yang etis harus bersifat transparan. Para administrator harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses kepada publik. Mereka harus menghindari penyembunyian informasi atau manipulasi data yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. 6. Pada pelayanan publik, administrasi yang etis harus berfokus pada pelayanan publik. Para administrator harus melayani masyarakat dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan mereka. Mereka harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Harapan etika administrasi dalam praktek akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga administratif. Hal ini akan berdampak positif pada efisiensi dan efektivitas organisasi serta memperkuat tata kelola yang baik dalam pemerintah atau institusi administratif. Fenomena administrasi publik berkaitan erat dengan permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi oleh organisasi publik seperti kepemimpinan, kekuasaan dan kewenangan, kebijakan publik, pelayanan publik, dan sebagainya. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian publik ialah pelayan publik. Hal ini dikarenakan pentingnya pelayan publik dalam memberikan pelayanan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pelayanan publik, muncul berbagai keluhan terhadap pelayan publik yang tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini bertolak belakang dari tujuan identik administrasi publik dalam memberikan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan publik. Sesuai dengan pendapat Zauhar bahwa segala sumber daya yang dimiliki oleh administrasi publik semata-mata ditujukan untuk melayani masyarakat dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek utama dari fenomena administrasi publik meliputi 1. Kebijakan publik. Administrasi publik melibatkan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi. Kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini melibatkan analisis masalah, pengambilan keputusan, dan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah. 2. Manajemen sumber daya. Administrasi publik juga melibatkan manajemen sumber daya seperti anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas fisik. Administrasi yang efektif memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. 3. Pelayanan publik. Salah satu tujuan utama administrasi publik adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini melibatkan penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan sosial lainnya yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, partisipasi publik. Aspek ini mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Partisipasi publik akan meningkatkan legitimasi dan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Yang kelima, akuntabilitas. Administrasi publik harus transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini melibatkan pelaporan yang jelas tentang penggunaan sumber daya publik dan hasil-hasil kebijakan yang telah diimplementasikan. Keenam, teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam administrasi publik, memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan publik. Hubungan antar lembaga administrasi publik juga melibatkan hubungan antara berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam pelayanan publik. 8. Etika dan integritas. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, administrasi publik juga harus didasari oleh prinsip-prinsip
etika dan integritas. Para administrator publik harus bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Semua aspek ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks administrasi publik. Dengan memahami fenomena administrasi publik dan aspek-aspeknya, para administrator publik dapat mengelola tugas-tugas mereka dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan bahwa para administrator publik harus selalu mengutamakan etika administrasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka, menerapkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, keadilan, profesionalisme, transparansi, dan pelayanan publik akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang baik dan memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Hal ini juga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga administratif, sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Juga semua aspek dari fenomena administrasi publik yang telah disebutkan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan memahami fenomena administrasi publik dan aspek-aspeknya, para administrator publik dapat mengelola tugas-tugas mereka dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Sekian video presentasi kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Harus menjunjung tinggi profesionalisme. Para administrator harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka harus Sekian video presentasi kami pada ada pelayanan publik, administrasi yang etis, kecepatan. Kesimpulan dari Kayaknya gue tuh yang itu makan. itu pakai kursi lain, Pak. kalimatnya betul. Dan kan kalau layak. Profesionalisme. Administrasi yang etis harus menjunjung tinggi profesionalisme. Para administrator harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang harus dibutuhkan untuk melaksanakan. Tapi yang anu ini. Langsung aja deh alihnya, Wan. Namain harapan, Mbak. saya bisa bagi duit. Orang ada.